إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وآل بيته وأزواجه ولجميع مشايخنا وشيخ مشايخنا وخصوصا إلى سيدنا الشيخ يسري رشدي سيد جبل الحسن حفظه الله وإلى سيدنا الشيخ سيدي إبراهيم بعبولة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-barzakhi bainal ahadiyyati wal wahidiyyah wa bainal butuni wal zuhur sirri tajril azam Ahmadul bidayati wal bisyarah Muhammadun nihayati wal hidayah Mahmudus sirati was sarirah Mustafa al-inayati wal riayah wa ala alihi wa sallim adada kamalika wa kama yaliqu bi kamalih. Allahumma ya muhyi ya mumit ya man khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdil muhyil mumit wa ala alihi alladhi da'ana lima yuhyina wa hayyata bihi qalba man istajaba lah wa amatta qalba man asahu wa a'rada anhu. Salatan tuhyi biha jawarihina fi ta'atik wa qulubina bidhikrika wa qulina bitafakkuri fi alaika wa ayatik wa tumitu fina kulla mukhalafatin wa ma'siyatin wa ghaflatin wa hayrah fanakuna mimman qulta fihim aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Allahumma ya hayyu ya man la ilaha illa hu nad'uka mukhlisina lakad dina walau karihal kafirun. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdil hayyi wa ala alihi alladhi tawakkala ala al-hayyi alladhi la yamut fa ahyayta bihi al-akwana wal arwaha wal qulub fa kana lil akwani kal afiyati lil abdan salatan nastamiddu biha min al-hayyi hayatan li ruhina min al-ilmi wal ma'rifah fa ahya biha hayatan tayyibah wa ma'ishatan haniyah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Allah wa anturithana min nabiyyina bi barakati hadzal ismi hayatan li kulli ardin nanzilu biha wa kulli insanin yaludhu bina. Allahumma ya Qayyum ya man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdil qayyum wa ala alihi alladhi qama bi a'ba'ir risalati akmala qiyam wa qama ala syukrika haqqa qiyam وقام بهداية خلقك خير قيام فكان الناصح الأمين الرؤوف الرحيم صلاة تورثنا بها قياما على ما وليتنا عليه من نفس ونساء وعيال فلا نقصر في رعاية أو عناية أو هداية فنكون قائمين بك متحققين بذلك فانينا في ذاتك يا حي يا قيوم. اللهم يا واجد وكل من دونه فاقد. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواجد وعلى آله الذي وجدته يتيما لا مثل له فأويته وجدته محبا لذاتك فهديته وهديت به وهديت إليه وجدته يحب أن يعول الخلق فأغنيته وجعلت مفاتح خزائن الأرض بيده صلاة ترزقنا بها وجدا نستغني به عن طلبنا وفقدا عن نفسنا فلا نختار إلا ما تختار يا من يخلق ما يشاء ويختار. اللهم يا ماجد فلا مجد إلا لك ومنك وبك. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الماجد وعلى آله أمجد من خلقت ورزقت وهديت فمجده من مجدك وعزه من عزك صلاة نستمد بها مجدا من مجده ورفعة من رفعته وعزا من عزه. يا الله أنت الماجد المجيد الفعال لما يريد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود
ma'al muqarrabina syuhud ar-ruk'i sujud al-mufina bil uhud innaka rahimu wadud wa anta taf'alu ma turid. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini setelah libur seminggu kita dapat kembali bertemu di sini. Alhamdulillah, berkesempatan kembali untuk bermuajahah, bermudarasah seperti biasa di rutinan kita, yaitu pengajian RTJ. Pengajian RTJ, mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan keluasan ilmu, keluasan rezeki, ya, kemudahan segala urusan, dan khususnya bagi saudara kita yang saat ini sedang sakit, yaitu Mas Faik, mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau kesehatan ya. Mau operasi ya? Belum. Mertuanya. Hah? Oh, mertuanya. Oh, kirain Mas Faiknya. Kirain Mas Faiknya yang sakit. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh panjenengan juga Allah kabulkan. Amin. Wabil khusus bagi tuan rumah sahibul maqam, yaitu Pak De Slamet dan keluarganya, mudah-mudahan Allah menambah keberkahan kepada beliau sekeluarga, keberkahan rezeki, kesehatan. Ya, apa yang beliau hajatkan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Salawat berangkaian salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan dan kemudahan, yang telah memberikan kita inspirasi sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat menikmati apa yang beliau ajarkan. Alhamdulillah, karena kenikmatan yang paling besar itu adalah kenikmatan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alal itlaq, secara mutlak ya, secara mutlak. Nah, kita sudah sampai di ayat surat Al-Imran ayat An-Nisa ya, An-Nisa. Ayat 3. Kenapa? Ada. An-Nisa. An-Nisa ayat 7 ya? Ya, An-Nisa ayat 7 terakhir. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Nah, ya. Boleh berhenti di sini atau dilanjut. Ya. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ. Ya, silakan. Nah, boleh berhenti di situ, nanti kembali ke farzuquhum. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Baik. Wa idza wa dan idza itu dua
dua kata ya. Wa kata yang lain, idza juga kata yang lain. Sehingga bacaannya itu wa idza gitu ya. Bukan wa idza, wa idza. Karena di situ dua kata. Waw di sini secara makhraj ada di mana makhrajnya? Waw ada di bibir. Huruf termasuk syafatain ya. Syafatain ada di dua bibir. Kemudian i hamzah huruf idhar. Makhrajnya ada di halak ya, halak, aqsal halak. Ada di kerongkongan paling ujung, paling dalam. Za termasuk huruf lisan. Huruf lisan ya. Nah, huruf lisan paling depan. Za. Hadara. Ha termasuk huruf atau makhrajnya di mana? Hah? Kerongkongan, halak. Sini Pak Dek. Sini aja Pak Dek. Di kerongkongan, halak. Ha. Ha, kemudian ha ada di wastul halak, tengah-tengah atau kerongkongan bagian tengah. Ha. Ha, begitu ya. Sangat tipis. Ha. Kemudian dhad. Dha, ya, dha. Kemudian dha. Dha itu termasuk apa? Nah, ada di geraham ya. Cara pengucapannya itu geraham. Dha. Dha. Ya. Yang kedua geraham. Dha. Hadara. Kemudian ra itu ada ra di ujung lidah, ra. Nah. Baik. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Ini masih tentang pembagian warisan ya. Pembagian warisan. Sebelumnya pada ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan daripada anak yatim, di sini konteksnya anak yatim ataupun ya semuanya begitu ya. Karena yang setiap meninggal itu dia tentu meninggalkan sanak saudara ya. Meninggalkan anak-anaknya. Kalau anaknya itu masih belum balik maka disebut anak yatim piatu. Maka harta warisannya disimpan oleh keluarganya, kemudian nanti begitu dia balik diserahkan ya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Dan pembagian warisan ini umum bagi seorang mayat yang meninggalkan harta. Kalau ada mayat yang meninggalkan harta maka wajib dibagikan secara ilmu waris ya, ilmu waris yang sudah Allah tetapkan dalam surat An-Nisa ini ya. An-Nisa ayat 7, nanti An-Nisa ayat 11, ayat 12 begitu ya. Pembagiannya sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli waris laki-laki ada 10 ya. Ahli waris laki-laki ada 10. Ahli waris ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 15. Ahli waris laki-laki ada 15. Kemudian ahli waris dari perempuan ada 7. Ya, ada 7. Baik.
Nah, di sini apabila kata Allah, apabila saat pembagian itu dihadiri oleh kerabat, kemudian anak-anak yatim yang lain, kemudian fakir miskin, maka seyogianya ya ahli waris yang mendapatkan harta warisan itu memberikan kepada mereka sebagai hadiah agar supaya mereka agar supaya mereka bahagia, karena idkhalus surur fi qulubil mu'min sedekah, ya, memberikan kebahagiaan kepada hati sesama orang mukmin itu adalah sedekah. Anggap sedang pembagian harta warisan, kemudian dihadiri oleh keluarga yang lain, dan keluarga tersebut tidak mampu, masih ada sanak saudara nggak mampu, tetapi nggak kebagian warisan. Contohnya ya, kemudian ada anak yatim juga, maka si ahli waris sebaiknya, ini anjuran dalam syariat, seyogianya dia juga memberikan sebagian daripada harta yang dibagikan itu kepada mereka, begitu ya, selama tidak melebihi sepertiga. Boleh seperti itu ya, yaitu melalui wasiat ya, Jadi kalau sudah dibagi, wasiat itu biasanya memang sebelum pembagian harta warisan. Nah. Jadi wasiat itu ketika masih hidup ya? Wasiat itu biasanya sudah direncanakan ketika masih hidup. Ketika masih hidup, kemudian disimpan, kemudian disampaikan, gitu ya. Tapi kalau seumpama tidak ada wasiat dan mereka hadir, ya sebaiknya yang ahli waris ini bersepakat ya untuk memberikan sebagian hartanya, begitu ya. Anggap sedekah lah. Dia sudah mendapatkan harta, ya kan? Kemudian menyedekahkan sebagian daripada hartanya biar lebih berkah, seperti itu. Farzuquhum minhu, gitu ya. Farzuquhum minhu. Bagaimana pembagian warisan? Nah, panjang pembahasannya. Yang intinya bahwa Allah sudah menentukan namanya al-furud al-muqaddarah, kadar yang sudah Allah syariatkan. Ya. Ada enam al-furud al-muqaddarah, atau ada 6 kadar yang diwajibkan. Ya. Kadar ini nanti akan diterima oleh setiap ahli waris kalau dia mendapatkan warisan. Ya. Ada yang dapat setengah, 1/2, mulai dari setengah, kemudian ada yang 1/4, ada yang 1/8, ya. Kemudian ada yang 2/3, ada yang 1/3, kemudian ada yang 1/6. Itu kadar-kadar. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita mulai dari contohnya yang meninggal ini, apakah si istri atau si suami. Si istri contohnya, dia meninggalkan suami, si istri yang wafat, kemudian ada suaminya, ada anaknya, anak perempuan 1, kemudian ada ayahnya atau ada ibunya, kemudian ada pamannya, paman kandung, ada saudara kandung, ya, meninggalkan 6, katakanlah 6 sanak keluarga. Di antara 6 sanak keluarga ini ditentukan dulu siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak. Nah, kita lihat siapa yang paling dekat. Ya. Di situ ada ayahnya, ayah si mayat, ada ibu si mayat, kemudian ada suami si mayat, kemudian ada anak perempuan 1 si mayat, ya. Nah, sementara si paman kandung dan si saudara kandung, paman kandung berarti pamannya saudaranya ayahnya kan. Kemudian saudara kandung ini nggak dapat, nggak berhak.
mendapatkan warisan. Kenapa? Paman kandung terhalang oleh ayah. Ya, paman kandung terhalang oleh ayah. Kemudian saudara kandung terhalang oleh anak. Ya, nggak dapat. Maksudnya saudara kandung itu gimana? Pak D ini punya saudara kandung. Oh, adik, kakak gitu. Ya, punya saudara enggak saudara kandung si mayat, ya, saudara kandung si mayat di sini. Ada yang meninggal. Contoh Pak D mayatnya, calon mayat. Calon mayat. Pak D ya, calon mayat ini punya saudara. Ya. Punya saudara. Nah, saudara kandung ini dia tidak mendapatkan harta warisan karena ada anak si mayat, karena ada anaknya Pak D. Jadi kalau orang tua kita berarti saudara kandung dari orang tua kita ya, Ustaz ya. Ya, berarti kalau saudara kandung orang tua kita, Pak D menyebutnya sebagai paman. Paman ya. Nah, sebagai paman. Jadi paman itu yang nggak berhak. Nah, lihat dulu kalau kalau ayahnya atau ibunya Pak D masih ada, paman nggak dapat. Tetapi kalau ayah ibunya ayah atau kakeknya lah ya, di sini yang meninggal katakanlah ayah, ya, berarti kakek nih. Kakeknya sudah nggak ada dan paman ada, begitu ya, pamannya ada. Nah, berarti dapat pamannya itu. Dia menggantikan posisi ayah si mayat. Begitu ya? Yang banyak. Iya. Ya, jadi si paman itu akan dapat bila mana paman kandung dapat bila mana ayahnya sudah tidak ada. Ya. Ayahnya sudah tidak ada. Makanya tadi ada istilah terhalang itu ya. Terhalang oleh si ayah. Begitu. Kemudian saudara kandung si mayat, ya, saudara kandung si mayat enggak dapat ketika ada anak. Gitu ya, ketika ada anak. Nah, seperti itu. Ya. Taib. Nah, nanti itu dihitung dulu. Kalau sudah ketemu siapa yang dapat dan siapa yang nggak dapat, baru dibagi. Berapa nih untuk ayah? Oh, untuk ayah 1/6. Oh, untuk ibu 1/6 karena punya keturunan. Mayatnya punya keturunan. Kemudian untuk suami, karena si mayat atau si istrinya ini punya keturunan, punya anak perempuan, oh dapat 1/4 gitu ya. Kemudian si anak perempuan dapat berapa? Dapat 1/2 karena nggak ada ahli waris yang lain dari laki-laki. Kalau dengan laki-laki, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, 2 kali lipat bagi laki-laki, 1 kali lipat bagi perempuan. Nah, 2 kali lipat bagi laki-laki. ya, 1 kali lipat bagi perempuan. Jadi bandingannya itu laki-laki itu 2 kali lipatnya perempuan lah. Gitu ya. Kalau 2/1. Agak sedikit rumit ya ini ya. Mesti Panjang ini. Iya, panjang. Agak panjang memang. Nah, nanti kalau sudah ketahuan baru berapa harta yang ditinggalkan. 100 juta ada dibagikan itu, dikalikan di apa namanya? Dicari hitungan KPK-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa mah ada warisan uang tuh. Hmm. Ada yang properti kan tanah, kontrakan. Ya, kalau bagaimana kalau itu properti tanah gitu ya. Nah, itu dinilaikan, dijual atau saudaranya sudah dinilaikan nih, nilainya 100 juta bagi 2 orang begitu ya. Berarti kan contohnya setengah-setengah, ya udah saya bayarlah. Saya beli tempat ini jadi milik saya semuanya. Jadi boleh seperti itu. Ya, yang penting memang harta warisan itu dinilaikan. Dinilai. Harta warisan itu kan sudah meninggal ya. Kalau sebelum meninggal lalu misal si orang tua itu sudah wasiat gitu. Mewasiatkan. Ya. Oh iya, sudah Dibagi-bagi saat sebelum. Oh ya, kalau sudah dibagi-bagi sebelum meninggal itu berarti namanya
hibah ya atau hadiah begitu ya. Warisan. Bukan warisan. Tanya. Bukan warisan karena warisan itu Anak kita kamu yang ini. nah, ini, itu hadiah warisan pemberian. aja. Boleh seperti itu, pembagian. Oh, ya, berarti yang disebut warisan itu yang sudah meninggal. Kalau si mayat sudah meninggal dan tidak memberikan pesan Oh. kecuali wasiat. Dan wasiat itu kan tidak boleh melebihi dari sepertiga. Sepertiga harta warisan atau sepertiga keseluruhan hartanya, nggak boleh. Warisan itu. Ya. Wasiat itu nggak boleh melebihi sepertiga. Kata Rasulullah kan, wathulutsu katsir ya. Sepertiga itu sudah banyak bagi wasiat. Ya. Jadi warisan itu apabila sudah meninggal. Nah, tetapi kalau selama masa hidup atau ketika masa dia sakit, ya kemudian dia sebagai orang tua membagi hartanya, begitu ya. Ya sudah, itu silahkan saja. Jadi kalau ketika orang tua juga meninggal, baru disebut warisan. Warisan, orang tua meninggal dan belum dibagikan nih hartanya masih ada, menyisakan harta. Daripada berebut ya, tidak adil atau bersengketa, maka melalui warisan agar supaya adil. Allah sudah membaginya sedemikian rupa seadil-adilnya. Gitu ya. Seadil-adilnya. Ini sampai ada di Al-Qur'an, Ustaz. Ada di Al-Qur'an. Tadi sekilas tentang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kok anak laki-laki 2, anak perempuan 1, begitu ya. Secara sekilas seolah-olah kok lebih banyak begitu kan anak laki-laki. Karena anak laki-laki ini, nah ini yang harus dipesankan kepada kita yang punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu bila mana ditinggalkan oleh orang tuanya, baik ibunya atau ayahnya, dan mendapatkan harta warisan, dia masih menanggung, ya. Dia menjadi tanggungan keluarga dan dia menanggungi saudara perempuannya yang lain. Bila mana saudara perempuannya, ya, bila mana saudara perempuannya itu mau nikah, maka dia harus membelikan mas kawin, menanggung. Pengganti orang tua. Pengganti orang tua, ya. Tapi kalau untuk perempuan, walaupun bagiannya 1, itu menjadi milik dia. Itu murni milik si anak perempuan. Kalau si anak laki-laki itu masih menanggung. Ya mungkin kalau anak laki-lakinya punya keluarga, dia menanggung keluarganya, begitu ya. Menanggung keluarga yang dari pihak ya, atau menanggung istrinya dan anaknya, kemudian juga menanggung keluarganya sendiri, begitu ya. Tapi kalau anak perempuan apa? Sudah ada yang menanggung, begitu ya, menjadi tanggungan suaminya. Seperti itu. Jadi apa yang sudah Allah tentukan itu untuk kemaslahatan sebenarnya ya, untuk kemaslahatan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Baik. Ya. Boleh nggak kalau harta warisan itu dibeli oleh pihak? Itu kan sebenarnya dibeli itu karena katakanlah enggak, dibelinya karena apa? Kenapa dibelinya? Apakah yang membeli Ya, Makanan misalnya gitu. Ya. Saya aja jadi supaya harta orang tua kita itu untuk kita sendiri, bukan juga ke orang lain. ya artinya kan Sebagai ahli waris, tapi juga sebagai pembeli. ya. Berarti dia dapat double, nggak apa-apa atau bagaimana? Asetnya Berarti dia sebenarnya kan mendapatkan harta warisan. dia mendapat harta warisan. Tetapi harta warisannya masih aset. Iya. Kemudian dia beli. Iya, nggak apa-apa seperti itu kan. Jadi dia dapat double. Kalau beli kan berarti dia mengeluarkan kan, nggak dapat double. Kan tapi dia dapat hak dari warisan ibu. Dihitungin aja pengeluaran. Begini, caranya kan begini. Dia umpamanya sudah pembagian warisan nih. Ya. Katakanlah rumah. Ternyata Katakanlah rumah misalnya. warisannya itu adalah rumah. Dan rumah itu kan dibagikan kepada beberapa orang contohnya ya. Nah, agar supaya aman, dia sebagai yang punya rezeki lebih, ya udahlah. Ini bagian ini saya beli saja. Dia bayar kepada saudaranya yang mendapatkan warisan kan.
dia bayar sesuai dengan nilai yang dia dapatkan. Sepakati nilai nilai warisan yang dia dapat. Itu seperti itu nggak apa-apa Pak Pasha. Seperti itu nggak apa-apa. Atau umpamanya ada tanah di sana di mana ya berupa tanah lah, kemudian tanah itu dibagi belum berupa uang. Sementara di antara saudaranya ada yang membutuhkan uang. Ya udah, tinggal dijual saja. Nah, daripada dijualnya itu kepada orang lain, mending kepada saudara sendiri. Itu boleh. Seperti itu. Ustaz, saya meneruskan Pak saya. Ya. Ini kayak gini ya kondisi yang saya alami. Ya. Jadi saya punya rumah butuh tempat kumpul dulu di Pondok Kelapa. Jadi itu anaknya 5 cowok semua. Nah itu salah satu keluarga saya, kakak saya itu butuh uang. Jadi posisinya akhirnya adik saya yang berkecukupan itu rumah yang Pondok Kelapa dibeli sama dia. Jadi apa dia beli? Salah satu kan karena ada kakak yang butuhkan uang kan. Yang pertama, yang kedua itu rumah nanti buat kumpul saudara-saudara. Jadi kondisinya dibeli sama adik saya. Nah itu uangnya disepakat berapa harganya dibagi-bagi kan? Yes. Nah adik saya tuh dapat dari itu nggak? Iya dapat. Dia dapat sesuai dengan nilainya kan. Contohnya 500 juta nih. 500 juta. Semua bagi 100. Ya. Gitu ya. Ya seperti itu. Contohnya seperti itu. Walaupun dia yang beli, dia setelah Iya walaupun 500 betul. juta, dia tetap dapat. Dia tetap dapat karena kan itu haknya dia. Nah ini bisa. Ya seperti itu Pak Pasha ya. Jadi dia membeli setelah dia jadi uang nih kan, berarti kan baru dibagikan sesuai dengan warisan yang didapat ya. Kalau 100 Begitu. Jadi seperti itu. ngamatin karena ada kakak yang butuh banget. Nah, Jadi mau nggak mau dibayarin tuh rumah. iya. Padahal nggak mau dijual. Iya, masih syukur alhamdulillahnya dibeli sama saudara sendiri kan. Iya. Jadi milik dia kan rumah itu. Iya, jadi buat Tapi kalau orang tua masih ada kan, kalau orang tua masih ada, itu namanya Ibu berarti kan. ibu. Iya. Itu warisannya dari ayah. Iya. Dari ayah warisannya kan. Ya, seperti itu Pak Dek, nggak apa-apa seperti itu. Nah, kan Karena- kalau yang jalan Pak Tio kan ibunya masih ada, Ya, bapaknya nggak ada. Ya. Berarti kan itu warisan dari ayahnya. dari ayahnya ya. Ya, Betul. terus dijual, berarti kan ibunya masih ada. Berarti berupa hadiah, Ustaz. Enggak. Jadi warisan itu siapa yang meninggal? Kalau istri, ya istri umpamanya si ibu nih yang meninggal dan dia punya harta begitu ya, harta sendiri, maka itulah yang dibagi. Nanti giliran ayahnya juga meninggal, punya harta juga, itulah yang dibagi. Jadi sesuai dengan siapa yang meninggal. Kalaupun umpamanya, nah contohnya ayah dan ibu. Nah, Pak Tio kan ibunya masih ada ya Pak Tio ya kan. Ayah yang sudah meninggal, ayahnya punya harta, begitu kan, itu dibagikan diwarisan ke anak-anaknya. Walaupun ibunya masih ada, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena harta itu adalah milik ayah, contohnya begitu ya. Seperti itu. Ibunya nggak ada hak apa gimana? Enggak, kan itu sudah dibagikan kan? Maksudnya kan sudah dibagikan. Ibu mendapatkan berapa? Kan tadi kalau suami meninggal, ada anak, suami meninggal nih, ada anaknya, maka istrinya itu mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Begitu ya. Belum lagi ada saudara Jadi kalau- laki-laki, Kenapa? saudara dari suaminya itu ya. Kan tadi ada Saudara karena kandung, karena apa? karena ada anak. Apa? Begitu. berarti yang ibu saya itu harusnya dapat ya? Dapat. Kedua 1/8. 1/8. Jadi Jadi kalau misalkan rumah itu kan suami istri, iya, ya kan misalkan suami istri rumah itu kan harta berdua, ya kan? Iya. Terus suaminya meninggal, iya. berarti kan itu jadi warisan yang hidup ke ini Iya, istrinya. istri. Heeh. Oh, iya, berarti istrinya dapat. Istrinya dapat. Iya.
kumpulin lagi. Jadi istrinya dapat. Enggak, kalau seumpamanya dalam hal Pak Tio begitu ya, berarti itu sudah kesepakatan ya. Iya. Sudah kesepakatan dan atas ridho ibu ya sudah begitu kan. Enggak ada masalah. Ya, seperti itu. Nggak tahu itu. Nggak tahu. Iya. Tapi kan ya harus tahu kan hukumnya ini. Iya. Walaupun ibunya itu mengikhlaskan kan, tapi harus tahu secara hukum. Iya. Betul. Terus nggak apa-apa wes. Sudah lama kan ya Pak Tio ya kan? Ya sudah lama. Iya. Tapi ya kan itu. Kenapa? Tapi yang disampaikan Pak Tio itu kan untuk kemungkinan ke kita juga. Iya, pasti. Pastinya kan. Nah, nanti Kan rumah itu harta berdua, ini. Terus entah istrinya atau suami meninggal kan berarti itu kan ada harta yang ditinggal, betul. terus ada anak. Ada aset lah, ada. Keterangan Pak Tio secara realnya kan kakaknya butuh duit, Ya. dijual. Iya. Misalkan 500 juta, itu ada Pandawa 5, bagi 100. Ya. Nah ibunya nggak kebagian. Berarti urusan lain. Kalau kayak gitu nggak dijalanin gimana? Berarti kan saat Islam tuh. Iya. Kalau nggak jalanin gimana? Secara Islam ya harus Harus dijalani. jalanin ya. Nggak kuat-kuat aja. Oh, ini. Nah, entar tak Ini sudah apa? Kalau memang sudah jadi kesepakatan ya Pak Tio. Memang apa? Saat itu kalau tahu begitu kan, baiknya memang dibagikan secara warisan kan begitu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu mungkin nggak apa-apa kali ya. Dan sekarang kan jadi tahu. Sekarang jadi tahu. Berarti nanti di grup keluarga ini bisa ayat 7. Ya kan? Ini Pak, kalau misalkan Asalkan ibu sudah ridho Pak Tio dan ibu kan tidak apa namanya, tidak mempermasalahkan ya, ketidaktahuan ya, apa kalau urunan lagi kan juga ada, apalagi ada yang setelah tahunnya tetap harus dibagi bagaimana gitu. ini jadi pelajaran ke depan aja Pak Pasha, pelajaran ke depan aja. Disampaikan ke ibu kali ya. Dan ibunya juga kan menjadi tanggungan anak-anaknya ya, seperti itu. Power on. Kalau misalkan berarti kalau harta yang sudah dibagikan sebelum si mayatnya meninggal gitu, itu apakah udah nggak berlaku hukum waris atau gimana? Ya kalau sudah habis, hartanya sudah habis karena sudah dibagikan sebelum wafat, ya berarti sudah nggak berlaku lagi pembagian secara harta warisan. Walaupun misal gini Tat, ada walaupun si mayat punya anak perempuan punya anak laki, nah pada saat dibagikan dia jumlahnya rata, tidak memperlakukan misalnya sama Iya, yaitu hadiah atau pemberian orang tua sebelum meninggal itu tidak masalah, tidak apa-apa. sepeninggalnya si mayat harusnya sudah tidak perlu diributkan lagi soal Harta warisan. mau setengah atau Iya, sesuai hukum yang tadi itu. tidak perlu karena hartanya kan sudah habis, apa yang mau diributkan? Nah itu maksudnya. Ya. Apa yang tadi yang baik sepertiganya bagaimana Pak Ustaz? Apa ngikutin yang sepertiganya juga yang Wasiat itu sudah lebih dari Enggak, kalau wasiat itu setelah meninggal yang itu disampaikan oleh si mayat melalui tulisan atau melalui lisan begitu ya. Tulis nih, saya kasih dengan cara saya nih. Nah, itu wasiat. Bacain yang gitu kayak di kita. Jadi tetapi ya, Dan di sini itu tetapi kalau yang dibagikan sebelum dia meninggal begitu ya, dibagikan secara merata, nah itu bukan wasiat. Meskipun lisan atau bahasa orang saya diwasiatkan ini, itu sebenarnya bukan wasiat. Jadi wasiat itu ada, memang dia sebenarnya sudah ada sebelum dia meninggal, tetapi kemudian dibacakan atau diinformasikan setelah meninggal. Jadi kalau ada yang di TV itu meninggal gantung diri, ada kertas itu termasuk wasiat. Wasiat itu wasiat, begitu ya. Nah, tapi kalau yang dibagi-bagi itu hadiah, ya itu hadiah, itu pemberian. Kalau umpamanya masih ada sisa harta sebidang tanah umpamanya,
ya itu harus dibagikan secara warisan, dibagi rata. Terkecuali kalau anak-anaknya, saudaranya ya ridho semuanya, udahlah buat ini aja si fulan, kasihan dia nggak belum lagi butuh, nggak punya usaha, ayo kita bantu, udah nggak apa-apa, sebidang tanahnya itu buat dia saja, gimana? Setuju, sudah sepakat, udah secara kesepakatan. Satu lagi, Ustaz. Jadi kalau misalkan gini, orang tua yang lakinya sudah meninggal, terus tinggal ibunya punya sebidang tanah, Ustaz. Nah, beliau ini masih hidup, tapi sebidang tanah ini ada rencana mau dijual, misalkan. Dijual tapi gak laku-laku, Ustaz. Nah, keinginan orang tua ini sebidang tanah ini kalau udah terjual dibagi rata, nggak mengikuti aturan yang agar supaya tidak meninggalkan harta ketika meninggal. Ya. Tapi kekhawatiran kan kalau sampai terjadi sesuatu, yang meninggal asetnya belum terjual, nah kan lebih bahaya lagi kalau nggak ada omongan. Makanya dia ada kesepakatan pengen dijual, nanti dibagi rata. Bagi rata, ya. Sampai gak laku-laku, orang tuanya sudah nggak ada. Ya. Berarti itu gimana dong, Ustaz? Itu enggak, karena masih ada umur waktu itu. Nah, itu bisa disebut sebagai wasiat. Ya, wasiat dari orang tua bahwa ini harus dijual dan dibagi rata. Nah, sudah. Bila mana nanti laku, dan dibagi rata saja sesuai dengan wasiat orang tua. Begitu ya. Baik. Lagi tak rumah berkumpul. Kalau misalnya hadiah itu diberikan oleh orang tua kepada salah satu anak, tanpa anak yang lain tahu. Kalau anaknya ada, ya orang tua ini mungkin pas lagi kalau dalam kondisi sakit, tak lagi mau over lah gitu. Dia ngomong misalnya sama anaknya, misalnya gitu. Tapi yang lain belum tahu, dia udah, itu sah nggak? Nggak ada saksi, betul. Harus ada saksi ya, karena itu bisa menimbulkan perselisihan, ya kan? Bisa menimbulkan perselisihan. Nah, si anak mungkin bilangnya, oh ini rezeki nomplok nih ya, rezeki nomplok, udah dirahasiakan gitu kan. Nah itu yang bisa memicu perselisihan dan suudzon anak yang lain kepada orang tua. Nah, itu sebaiknya tidak dilaksanakan yang seperti itu. Artinya artinya sebaiknya si anak ini tahu diri lah, begitu ya. Begitu. Bahwa pembagian harta itu harus diketahui oleh orang, ada saksi, begitu ya. Dan secara adil, dan seadil-adilnya pembagian, bila mana si mayat itu sudah meninggalkan harta, ya sebagaimana yang sudah Allah tetapkan. Seperti itu. Gitu ya kan. Baik. Satu ayat. Insyaallah satu ayat ya. Mudah-mudahan berkah satu ayat. Banyak interupsi. Kalau penting. Ya. Ini masih tentang warisan, nanti ayat 11, ayat 12. Itu ayat 11, ayat 12 itu sangat detail nanti. Ya. Kalau tadi kan pembagian harta warisannya. Ya. Kalau ternyata warisannya bukan harta, utang. Dibagi-bagi oh laki-laki harus Jadi ya pikirin juga. Memang hutang itu menjadi tanggungan keluarga ya. Karena kalau nggak dibayarkan kasihan. Yang meninggal itu kasihan gitu kan. Ya sebaiknya memang disepakati. Hutangnya 100.000 ya udah dibagi, atau satu orang, atau hutangnya berapa juta, 5 juta ya udah dibagi lah. Kalau anaknya ada 5, 1 juta, 1 juta. Oh tidak, itu hutang berbeda lagi. Hutang itu dia harus dibayarkan ya. Kalau memang ada harta warisan, sebelum harta warisan dibagi, itu dibayarkan dulu hutangnya. Kalau nggak ada harta warisan ya ternyata meninggalkan hutang, ya udah hutangnya dibagi-bagi sesuai dengan kesepakatan siapa yang mau bayar.
Atau ada satu yang mau nanggung sendiri, silahkan, itu menjadi pahalanya dia. Membebaskan orang tuanya dari hutang, itu Masya Allah gitu ya. Nggak mampu, nggak ada yang mampu juga gimana? Serahkan pada Allah. Bener ya. Iya, Bener itu. itu serahkan pada Allah ya. Mudah-mudahan suatu hari anaknya ada yang berkecukupan sehingga bisa membayarnya. Ya. Kalau tidak, keturunannya ada yang mengusahakan ke badan amal, ya, ke badan amal untuk membayari hutang ibunya atau orang tuanya begitu ya. Nah, karena badan amal itu dia kan menerima zakat, menerima zakat, dan salah satu fungsi zakat itu untuk siapa? Lil gharimin. Lil gharimin ini bagi yang punya hutang. Gharimun, bagi yang punya hutang. Jadi salah satu fungsi zakat, ya, zakat harta, ini bukan zakat fitrah ya. Zakat harta, zakat pengusaha, zakat yang punya bisnis ya. Itu salah satunya untuk yang mempunyai hutang. Nah, seperti itu. Salah satu alokasinya ya. Ya, salah satu alokasinya selain fakir miskin, ya, ibnu sabil, ya, itu untuk yang terlilit utang. Yang sudah meninggal tadi, nah itu cari badan amal untuk bisa membayarkan hutangnya. Nah, atau DKM punya banyak kas, ajukan permohonan untuk bayar hutang. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Baik, kita baca Simtud Duror. Ya. Pada mau baca Simtud Duror? Itu suatu kesepakatan tiap bulan kita. Awal bulan ya. Ya, awal bulan. Ya, Insya Allah. Agak teknis. Sekolah lagi. Ada halangan. Selamat Ustaz. Insya Allah, amin, amin, ya Rob. Amin, Allahumma amin. Monggo, tunjukin. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa azwajihi wa ila jami' masyayikhina wa syekh masyayikhina wa khususan ila sahib Simtud Duror Mulan Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa sallallahu sirruhu wa nafa'ana bihi وإلى جميع وإلى مشايخنا وإلى جميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Salawat dua ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad afdali man bittuqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bisakhawal wafata khallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minasyam lima tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslih wa sahil ma qad ta'awwaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mulaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabi ta'allaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man lil habib ya'shaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablin nabi tawassaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadih burhanuh
المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي غضب بانتشار فضله في القرن بالشاسع في القرن قريب والشاسع. وشاسع وله الحمد الذي قد توالى بحبيب عمى الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غامر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقامين، وانتناها في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته، بشرا كاملا يزيح الضلال، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفى. أشرق الكون ابتهاجا. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا ربي سلام عليك
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, faqrabu ya ahlal masani, fahazarul yumni warrad, wastadhi'u bijamali, faqafil husni tafarrad. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, walana al-bushra bisadin mustamirin laisa yanfar aisu utina ata'a, jama'al faqral mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, falirabbi kullu hamdin jalla ayah surahul ad idhabana biwujudi al-Mustafa hari Muhammad, bisalam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad wa bijahi ya ilahi wajwabal kullama qasad, ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, wahdina nahja sabili kaibihi nas'ad wa nurshad, Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khayra maq'ad, ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, wa salatullahi tarsha ashrafar rusli Muhammad, wa salamun mustamirun kulla hinin yatajaddad. Allah ya Nabi salam alaika,
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهنا إلى الله متوسلين بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورين وفعلنا فيه محمودين وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشراف في الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا معا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل المؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأوزاره ووالاه وظاهره وعم ببركة وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل طرقنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفانا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca dari Simtud Durar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah dikabulkannya segala doa dan hajat kita dengan berkah dan madad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dengan demikian kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini.
Insyaallah kita bertemu lagi di hari Sabtu yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan sehat semuanya. Selesai. Ini ada apa itu mertuanya Mas Faik lagi iya. operasi jam 7. Namanya Ibu Siti Sa'adah bin Abah Ajum. ya. Ya. Beri doa Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu lagi Pak Del Ngadi yang mana beliau hari ini ada haul ayah Insyaallah. Nah. Marilah kita kirim Al-Fatihah untuk ibu mertua dari Mas Faik, Ibu Sa'adah, Ibu Siti Sa'adah, putri dari Bapak Ajum, ya, ibu mertua Pak Faik. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan mudah-mudahan operasi yang akan dilakukan pada hari ini berjalan lancar. Dan juga bagi ayahnya, haul ayahanda Pak D. Rohadi di Madiun, Bapak Lamun Suwarno bin Wiryo Suwarno, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa beliau, Allah bersihkan beliau, dan Allah kumpulkan beliau dengan para syuhada dan dengan para anbiya. Amin Allahumma amin, di surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa